Jadi kayak kan contohnya gini, contoh realnya di CBD itu ada Mangga Square Tool. Itu tuh di Mangga Square Tool tuh di sekitarnya kayak ada tempat perdagangan, kayak tempat jualan, perkantoran, bahkan kayak ruko ataupun hotel yang bisa disinggahi gitu. Enggak. Yang kedua ada zona peralihan. Zona peralihan itu di mana zona ini yang memproduksi barang-barang yang nantinya akan dijual atau dikirimkan ke pusatnya. Jadi si peralihan ini tuh yang memproduksi barang itu tuh. Jadi contohnya kayak PT Kapal Api. PT Kapal Api itu kan kayak bikin apa kopi gitu, kopi budaya, Nescafe apa segala macamnya. Nanti si kopinya itu dijualin ke mau si Mangga Square Tool. Jadi si hasil dari sini tuh dijualin ke pusat ini. Jadi namanya disebut peralihan. Selanjutnya akan dilanjutkan Shopee. Di sini ada zona perumahan para pekerja. Zona itu yang berfungsi sebagai permukiman bagi para pekerja pabrik atau industri. Nah, di zona itu dipilih sebagai tempat tinggal karena lokasinya itu yang berdekatan dengan lokasi tempat bekerja. Contoh dari itu misalnya para buruh. Contoh dari itu misalnya para buruh yang bekerja di villa swasta Gemilang Indonesia PT yang ada di Jalan Timur Jakarta Pusat, yang ada di Jalan Tamrin Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Dengan hasil upah yang diterimanya itu mampu untuk menyewa tempat tinggal yang lokasinya itu masih berada di sekitar mes perusahaannya. Ketiga, yang keempat itu ada zona permukiman yang lebih baik. Di zona ini itu dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah ke atas. Kayak fasilitasnya itu terencana dengan baik dan memadai. Contohnya itu misalnya kompleks perumahan yang ada di Kelapa Gading Timur, Kirana, Jakarta Utara. Ada yang mau ditanya nggak? Contoh kelima, pekerjaan kan itu menengah tinggi, melihat di sektor pekerjaan. Contohnya itu misalnya toko skincare kecantikan. Misalnya toko kecantikan skincare yang ada di Jalan Bowler nomor 11 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Nah, yang kelima itu ada zona para pengraju. Ini itu merupakan akibat proses desentralisasi permukiman sebagai dampak eksiden dari aplikasi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Di zona ini tuh daerah yang ada di pinggiran kota itu mulai bermunculan permukiman yang baru. Di zona itu kualitasnya akan jauh lebih baik, tapi jauh juga dari pusat kota. Intinya zona yang beralih dari permukiman menjadi pertanian. Ngerti nggak? Contohnya itu misalnya daerah Depok, penduduknya itu padat. Kemudian beralih ke daerah perkotaan untuk mengadu nasib mencari pekerjaan untuk memenuhi perekonomian masyarakat Depok. Kemudian dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat.
Ngerti. Selanjutnya yang kedua ada zona grosir dan manufaktur, merupakan industri ataupun perdagangan yang mengikuti aliran sungai, jalur kereta api, jalan raya, serta pekerja kelas bawah bekerja di daerah ini untuk memproduksi barang untuk kebutuhan kota. Nah, contohnya itu seperti industri kecil di Kata Indah Lampung, seperti atau toko di Tanah Abang, contohnya Jakarta Pusat, seperti memproduksi barang kayak baju, aksesoris, serta jenis fashion lainnya. Ngerti gak? Ngerti. Nah, yang ketiga ada zona perkebunan pramuka, merupakan pemukiman pekerjaan bawah dekat dengan lokasi pabrik untuk mengurangi daya transport. Contohnya itu seperti Kota Taman Sari, Kota Cibiru, Cimenyan, Kota Bandung. Di antaranya pemukimannya pada penduduknya itu tidak teraturan dan kumuh. Ngerti gak? Ngerti. Nah, selanjutnya ada zona pemukiman kampungan, merupakan zona pemukiman terluas untuk bekerja dengan taraf ekonomi menengah. Contohnya itu di Pantai Indah Lampung, Jalan Penjaringan, Kabupaten Tangerang, Banten. Ngerti gak? Ngerti. Oh iya. Nah, yang terakhir ada zona pemukiman kelas tinggi. Nah, kondisi lingkungannya itu sangat baik dan sarana transportasinya sangat nyaman tanpa kemacetan. Akses menuju pusat kotanya sangat lancar. Contohnya itu seperti Dago Pakar, seperti Rumah Sakit Promes, Jalan Jalan Juanda, Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Ngerti gak? Ngerti. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Di mana alamat dan jalan pusat belajar Raja di Jakarta Pusat? Kecamatan Menteng dan Muhammad Tinggi. Apa? Coba. Ngerti gak? Wow. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh mereka. Selanjutnya ada teori konseptual, yaitu teori gabungan dari teori geometris dan sektoral, di mana Sekali video udah habis monyet. menunjukkan suatu konsentrasi wilayah. Teori ini dikemukakan oleh Peterman pada 1965. Fungsi dari teori konseptual yaitu merencanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, membentuk kebijakan dan membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ngerti nggak? Ngerti. Izin bertanya. Jadi inti dari teori konseptual itu apa? Intinya itu adalah teori konseptual ini merupakan teori gabungan dari teori konsentris dan sektoral. Teori ini muncul karena adanya konsentrasi suatu wilayah. Kemudian di teori konseptual ini membagi wilayah kota menjadi 5 zona. Yang pertama itu adalah pusat kota. Pusat kota adalah ibu kota yang meliputi pusat perbelanjaan dan perkantoran, di mana permukimannya itu sangat sedikit. Terus yang kedua itu ada zona peralihan. Zona peralihan
permukiman dan perkembangannya ke pinggiran. Jadi maksudnya itu permukiman yang berada di pinggiran pusat kota. Terus yang kelima, itu desa-desa yang dihuni oleh para pelaju. Yang pertama itu ada sektor A, kelas menengah. Kelas menengah itu maksudnya wilayah yang ekonominya itu menengah, jadi tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Terus kemudian yang kedua B, itu ada sektor B, di mana itu adalah kelas menengah ke bawah yang merupakan wilayah yang tempat tinggalnya itu kumuh, kotor, kayak misalkan orang-orang yang tinggal di bawah jembatan. Terus yang ketiga ada sektor C, yaitu sektor para pekerja industri. Contohnya itu orang-orang yang tinggal di mes karyawan. Terus yang keempat itu ada sektor industri dan pekerja kelas bawah. Itu contohnya itu seperti orang-orang yang tinggal di sekitar industri, di mana tempat tinggalnya itu kumuh karena polusi pabrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ria. Selanjutnya ada teori besar kegiatan banyak pengertiannya itu. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Zedenaris dan Esselman tahun 1945. Mereka mengatakan bahwa kebanyakan kota besar tidak tumbuh dalam ruangan yang sederhana dan hanya ditandai satu pusat kegiatan saja. Fungsi dari teori ini yaitu merencanakan membangun wilayah yang berkelanjutan secara inklusif dan merata, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah. Tidak. Jadi intinya pertumbuhan kota itu berawal dari pusat pertumbuhan atau inti kota, kemudian berkembang semakin kompleks sehingga muncul nukleus atau inti baru sebagai kutub pertumbuhan, seperti kompleks industri, perguruan tinggi, dan terminal bus. Nah, jadi teori itu kayak bisa dibilang kota itu ini gara-gara ada pusat keramaian. Paham nggak? Selanjutnya akan diteruskan oleh Naswa. Selanjutnya ada zona-zona. Zona yang pertama adalah zona pusat kegiatan atau central district. Di sini banyak ditemukan pusat kegiatan ekonomi dengan adanya gedung-gedung yang tinggi dan ditemukan juga aktivitas di bidang sektor jasa. Contohnya daerah kawasan Jenderal Sudirman. Jadi ada Prestisius yang mencakup perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan software, yaitu Microsoft Indonesia, yang berada di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Yang kedua ada World Select Manufacturing. Zona ini banyak ditemukan pabrik industri ringan yang mengolah pakaian, memproduksi makanan dan minuman yang lokasinya dekat dengan SCBD. Contohnya PT Indofood, CBP, Sukses Makmur, PBK, Divisi Nude yang berada di Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang memproduksi mie instan dengan brand Indomie, Supermie, dan Sarini, yang lokasinya dekat dengan kawasan
Mereka memilih tempat tinggal yang dekat dengan lokasi tempat kerjanya, jadi dipilihlah si zona 3 ini karena yang pertama dekat dan untuk mengurangi biaya transportasi. Zona 3 ini karena dekat dengan kegiatan industri, jadi banyak menimbulkan polusi, limbah-limbah, sehingga harga permukimannya juga lebih murah dan terkesan kumuh wilayahnya karena dekat dengan kawasan industri. Ngerti nggak? Contohnya apa? Seperti permukiman kontrakan Ibu Retno yang berada di Londan Dalam, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang lokasinya dekat dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan waktu tempuh kurang lebih 5 menit. Yang keempat ada medium class residential atau permukiman kelas rendah, permukiman kelas menengah. Merupakan zona permukiman terluas yang dihuni oleh pekerja dengan taraf ekonomi menengah yang lokasinya dekat dengan SCBD dan pabrik. Di zona ini, orang yang menghuni zona ini sudah memiliki kendaraan pribadi untuk mengakses ke zona 1 dan ke zona 2. Ngerti nggak? Contohnya, Wenhos Cilandak yang berada di Taman Wijaya 1, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan yang dekat dengan kawasan SCBD dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit. Yang kelima ada high class residential atau permukiman kelas atas. Di zona ini sama sudah mempunyai kendaraan pribadi untuk mengakses ke zona 1 Central Business District dan ke zona 2 daerah banyak industri pabrik. Di zona ini kondisinya paling baik untuk permukiman fisik maupun penyedia fasilitas. Bisa dilihat dari lokasinya yang menjauhi wilayah industri dan pusat keramaian, jadi kondisi lingkungannya juga masih asri, tentram, aman, dan sehat. Contohnya Royal Garden Mansion yang berada di Pondok Labu, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Kota Jakarta Selatan. Ngerti nggak? Ngerti. Yang keenam ada heavy manufacturing atau daerah manufaktur berat. Di zona ini banyak terdapat industri berat seperti industri pengolahan baja, kimia, minyak yang harusnya mempunyai akses untuk mendistribusikan bahan baku. Pabrik yang mempunyai akses seperti fasilitas jalan tol untuk mendistribusikan hasil industri. Contohnya PT Baja Makmur yang berada di Kota Tangerang Selatan yang memproduksi dan mengolah logam. Yang ketujuh ada Outing Business District atau daerah di luar daerah pusat kegiatan. Zona ini biasanya banyak pusat kegiatan atau perekonomian seperti pusat pembelanjaan, bandara, seperti yang ada di teori pusat kegiatan banyak yang memiliki inti yang ganda akan memberikan dampak pada sekitarnya. Contohnya bandara Cengkareng yang berada di Kecamatan Benda, Kota Tangerang Selatan
kegiatan seperti bandara, contohnya Bandara Cengkareng yang berada di Kecamatan Benda, Kota Tangerang Selatan, tidak berada di daerah sentral bisnis distrik, namun berada di daerah pinggiran kota Jakarta, yaitu Tangerang. Yang kedelapan adalah residensial suburbanisasi atau zona permukiman pinggiran kota. Penduduk di sini sebagian besar bekerja di pusat kota dan zona ini semata-mata digunakan untuk tempat tinggal. Contoh realnya, wilayah Depok yang memiliki kepadatan penduduk sehingga penduduknya itu beralih ke Jakarta untuk mengambil nasib mencari pekerjaan untuk menunjang perekonomian masyarakat Depoknya. Enggak. Yang kesembilan ada industri suburbanisasi atau industri di kawasan pinggiran kota. Zona ini biasanya terdapat kegiatan industri kecil yang ada di industri rumahan, walaupun terdapat di daerah pinggiran zona, tapi dapat dijangkau oleh jalur transportasi yang memadai. Contohnya PT Pabrik Tahu Sumedang Sari Sawangan yang berada di Bukit Varia, Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang memproduksi tahu mentah dan matang. Baik, di sini ada terdapat kegiatan banyak hubungan antara kota dan desa. Sebenarnya ada dua faktor, yaitu faktor menarik dan faktor mendorong. Faktor menarik itu penduduk desa yang menganggap bahwa kota banyak pekerjaan dan juga mendapatkan penghasilan. Yang kedua yaitu di kota memiliki fasilitas yang lengkap, terutama pada bidang pendidikan, edukasi, dan kesehatan. Yang ketiga yaitu di kota memiliki tingkat pendidikan tingkat upah yang lebih tinggi daripada di desa. Yang keempat yaitu di kota memiliki fasilitas yang kota memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu ada faktor pendorong. Faktor pendorong yaitu di desa memiliki upah yang lebih rendah daripada di kota. Yang kedua yaitu di desa memiliki fasilitas pendidikan yang sangat berkurang. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk desa yang meninggalkan kota. Yang ketiga yaitu kemiskinan yang terjadi di desa. Hal ini mengakibatkan dari pembagian tanah warisan yang masih minim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang satu itu ada mobil. Mobil berarti berempat dari pasangannya itu. Terus bertiga kayak gini nih. Nah, itu masih ada. Berarti kan? Yang aja kayak macam tadi ini yang berorientasi. Terus apa lagi? Berempat. Mobil empat orang. Ya, kemana? Lintas tiga. Kalau aku bilang maju, mundur, kanan, kiri, maju. 1, 2, 3, maju. Ini cobaan kan? Baru beda dong. Maju, mundur, kanan, kiri, maju kiri. Siapa tokoh yang
siap-siap yang tes. Daerah Sambian. Contoh dari daerah grosir dan manufaktur. Contoh wilayahnya. Contohnya dari kota Jakarta Pusat yang kelihatan di Kecamatan